Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur atas anugerahnya. Kita masih ada sampai sekarang ini dalam pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25, ayat-ayat tentang kekhawatiran. Apa kata Alkitab tentang kekhawatiran? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita tentang kekhawatiran. Kekhawatiran seolah-olah adalah merupakan sesuatu yang lumrah dialami oleh setiap orang. Semua kita memang pasti pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, yaitu tentang apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Saudara-saudara, ajaran Alkitab tentang kekhawatiran kita lihat dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 25, firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sampai di situ dulu bagian asalnya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Jadi yang pertama kita lihat saudara-saudara, kekhawatiran itu membungkukkan manusia. Kalau saya boleh beralegori saudara-saudara, artinya orang yang bungkuk itu hanya melihat kepada hal-hal yang di bawah saja, kepada bumi saja, kepada tanah saja, hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tidak dapat menengadah ke langit, tidak dapat melihat hal-hal sorgawi, tidak dapat melihat kekuasaan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang ajaib. Membungkukkan saudara-saudara. Jadi mengapa Yesus melarang kita jangan kamu khawatir? Karena kekhawatiran itu membungkukkan kita secara rohani. Secara rohani. Sehingga kita hanya melihat hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tidak dapat menengadah ke langit, memandang Tuhan, melihat Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat. Yang kedua yang kita lihat saudara-saudara tentang kekhawatiran, apa kata Alkitab? Dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, kembali ayat 25, kita melihat saudara-saudara, Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Saudara, kekhawatiran tidak dapat mengubah situasi kita. Tidak dapat mengubah situasi kita. Yesus berkata, tidak ada manusia yang karena kekhawatirannya kemudian dia dapat menambahkan barang sehasta saja, sejengkal saja dari jalan kehidupan kita. Tidak ada. Saudara, hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Memang saudara-saudara, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sudah merupakan takdir dari Tuhan, kodrat dari Tuhan. Seperti misalnya menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang suka bekerja. Tetapi bukan didasari pada kekhawatiran. Yesus berkata, tidak ada orang karena kekhawatirannya kemudian dapat menambahkan sehasta saja dari jalan hidupnya. Saudara-saudara, Alkitab mengajar kita untuk jangan khawatir akan apapun juga. Nah, kalau kekhawatiran itu ada, muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat dalam kitab Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-6, kita melihat firman Tuhan demikian. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kekhawatiran itu datang, saudara-saudara, muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita, muncul tanpa diundang, saudara-saudara. Ketika kita mendengar kabar, ketika kita melihat satu situasi, satu kondisi, saudara-saudara, lalu kekhawatiran muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginan. Nyatakan kepada Tuhan kekhawatiran. Saudara khawatir mengenai apa hari ini? Jangan bawa kekhawatiran itu terus-menerus di dalam hatimu. Jangan simpan kekhawatiran itu di dalam pikiranmu. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya khawatir mengenai hal ini. Saya khawatir mengenai hal itu dan lain sebagainya. Nyatakan kepada Tuhan. Curahkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang luar biasa, melampaui segala akal, akan memelihara, melindungi hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.